Bos, bukankah sudah disepakati gaji akan dibayar hari ini? Akulah bosnya. Kalau aku bilang tidak ada, ya tidak ada. Bos, jangan seperti ini. Ini uang yang sudah disepakati. Pinggangku sakit sekali. Mau minta uang dengan pura-pura? Jangan harap. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Sudah pulang. Pas sekali cuci dan siapkan buah untukku. Buahnya kan ada di atas meja, di piring buah. Kamu tinggal ulurkan tangan, bisa ambil sendiri. Pinggangku agak tidak nyaman. Kak, lihat kakak Ipa, suruh dia cuci buah untukku. Hanya urusan kecil seperti ini saja, dia tidak mau. Zhao Sukin, kamu jadi hebat ya. Berani membentak adikku. Suruh ambil buah saja, kenapa? Bisa mati kamu? Aku tidak. Aku cuma baru pulang. Pinggang sangat sakit. Jangan banyak ngomong. Bukannya kamu pergi minta gaji? Mana uangnya? Tidak dapat. Kamu ini tidak berguna. Dulu kan kamu cukup bisa cari uang, sekarang uang segini saja. Tidak bisa minta kembali, masih berani membantah aku. Hah! Kak, jangan marah. Dia sih tidak layak. Bu, cuci bajuku. Aku butuh besok. Cepat. Xiaoning, aku baru pulang. Pinggangku sakit sekali. Bahkan belum makan makanan hangat. Kamu punya tangan dan kaki, kalau mau makan, pergi sendiri ke dapur buat makan. Masak mie sendiri. Urusan kecil saja, menyebalkan. Cepat. Dia sih cuma cari perhatian. Aku baru saja menerima telepon tangan Bibi Suman. Tiba-tiba terluka. Kita harus menjemputnya pulang ke rumah untuk dirawat. Kebetulan sekali, ibuku di rumah. Tidak ada kerjaan. Ada pengasuh gratis. Tidak dipakai sayang, kan? Tolong aku. Pinggangku tidak bisa bergerak. Teriak apa sih? Berisik sekali. Tolong aku. Suara di dapur keras sekali. Apakah mama benar jatuh? Jatuh di dapur. Terus kenapa? Mau mati. Dia punya tangan dan kaki sendiri. Masa tidak bisa bangun? Jangan pedulikan dia. Oh, Bibi Suman akan cepat datang. Tangannya masih terluka. Cepat jemput dia. Oh iya, ayo pergi. Tolong aku. Cedera lama baru punggungmu bertumbuh. Kalau terlambat dibawa, saraf tertekan, bisa lumpuh. Ayo istri, minum banyak biar cepat. Ayo, Harus beritahu keluarga. Sendirian di RS, bukan nyaman. Dok, bukankah kamu yang antarku ke sini? Bukan, kata tetangga pengantarmu, kamu sendirian. Merangkak ke pintu dan mengetuknya. Ada orang tidak. Tolong aku. Mereka dengar suara, lalu orang selamatkanmu. Keluargamu mana? Kejadian besar begini. Mereka pergi kemana? Tolong aku. Halo suami, Shukin. Kamu bermalas kemana? Pulang cepat. Bersihkan kamar tamu. Suman akan segera tiba. Aku di rumah sakit, pinggangku cedera. Tidak bisa bergerak. Kamu mulai lagi. Ini cuma sisa-sisa penyakit dari kerja keras waktu muda. Semua ibu-ibu di rumah. Siapa yang tidak begitu? Hanya kamu yang cengeng.
Tapi kata dokter aku, Jangan bohong padaku, kamu masih bernapas. Kalau belum mati, cepat pulanglah. Uang tak banyak, malah buang untuk inap. Kenapa aku menikahi perempuan pemboros seperti kamu? Terima kasih, Bos. Istri, kamu hebat sekali. Dapat uang lagi. Ibu, sungguh panutanku. Aku nanti pasti sepertimu dapat uang keluarga. Ayo, beli daging pulang. Aku masakan kalian makanan enak. Ayo, selimuti baik-baik. Ah, enak tidak? Ini direbus dengan air panas loh. Wah, ini enak sekali. Kamu ini, aduh, jangan lagi kerja berat. Kecuali kamu tidak mau pinggangmu lagi. lihatlah suami dan anakmu yang baik. Betapa baiknya mereka padaku. Sungguh penurut. Kapan kamu pulang? Aku masih menunggumu melayaniku. Sudah menikah lebih dari 30 tahun, mencari nafkah untuk keluarga. Semua aku yang tanggung. Pada akhirnya, tubuh jadi rusak. Hampir lumpuh. Bahkan masih mau menguras. Sisa-sisa terakhir nilai diriku. Rumah ini lebih baik aku tinggalkan. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Kamu adalah Hao Bo. Zhao Shuqin, hahaha, lama tidak berjumpa, haha. Ini ingat kita dulu saat mengikuti kompetisi debat bahasa Inggris internasional. Kita bersama meraih debat terbaik hari itu. Masih jelas terbayang, tak terasa sudah bertahun-tahun berlalu. Iya, sudah lama sekali. Bicara tentang itu, bakat bahasa asingmu sangat bagus. Semua kata kamu berbakat penerjemah baik. Kenapa tidak terlihat kamu melanjutkannya? Dalam keadaanku sekarang, apa lagi yang bisa dibicarakan? Seleksi bakat penerjemah segera dimulai. Apa kamu ingin mencoba? Kak Manman, ini apel ini manis sekali. Terima kasih Julian. Adik ipar, kenapa kau tak ngerti? Tangan Kak Man terbakar. Oh, aduh. Lihatlah otakku ini. Aku akan mengupasnya sekarang. Sini, berikan saja padaku. Hahaha. Aduh, datang sekali tidak mudah, ya. Ambil satu. Aduh, ini. Kamu lari kemana lagi bermalas-malasan? Lihat. Dapur sangat kotor. Kamu tidak membersihkannya. Cepat bereskan, lalu pergi bersihkan kamar Man-Man. Bersihkan sampai bersih. Kamu masih bengong apa? Kamu tak dengar aku ngomong. Cepat bereskan, lalu masak. Keluarga besar kita masih tunggu makan. Aduh, Zikiang, jangan bilang begitu. Kakak Shuqin baru pulang, biarkan dia istirahat dulu. Nanti kamarku, aku sendiri membersihnya. Kak Manman, kamu lupa. Tanganmu terluka. Dokter bilang, jangan kerja berat pula. Pekerjaan kecil ini, kakak iparku juga bisa melakukannya. Ya, ibuku hari-hari kerjakan ini. Biasa, sini Bu. Ini koper Bibi Man, nanti bawa ke ruang kamar, hati-hati. Jangan sampai rusak ya. Dokter bilang, pinggangku tidak bisa kerja berat lagi. Terus ngomong sakit pinggang. Kamu mau lumpuh saja? Aku lihat kamu cuma malas saja cari-cari alasan supaya tidak perlu kerja. Bu, kamu juga sih, cuma kerja saja. Lihat, ayah jadi marah. Hah, menurutku dia cuma kurang pukulan saja. Aduh. Ya, kenapa sih sifat ibu keras kepala sekali? Bahkan tidak setengah lembutnya, teman-teman. Kenapa dulu ayah pilih ibu? Iya juga, kalau saja kakak iparku adalah Kak Manman. Aish. Karena ayah buta saja. Waktu muda dulu, masih lumayan lah. Aduh, lihat sekarang jadi begini. Keras kepala, kelakuannya simpan saja. Jadi pembantu pun belum tentu layak. Diam, jadi pengasuh sulit. Kak Manman, jarang-jarang datang.
kita. Foto keluarga bersama, bagaimana? Ah, bagus-bagus. Yang lama sudah bosan dilihat. Saatnya ambil yang baru. Ayo, ambil HP. Ayo, aku lihat boleh. Ayo. 3, 2, senyum, keju. Ayo, biar aku lihat hasil fotonya bagaimana. Ah, lihat. Aduh, yang ini bagus. Yang ini paling cantik. Aku sudah jelas banget yang ini bagus. Aku sudah jelas. Jadi yang tak cantik. Yang ini tetap di mana yang paling cantik. Tak ada lagi posisi bagiku. Ada hal ingin ngomong. Aduh, lagi susah. Masalah besar. Tahan dulu. Ah, ada lagi. Tangan Man terluka. Harus ada yang menunggu. Aku ke kamarnya. Tidur lantai jaganya. Tunggu dulu. Pinggangku tidak nyaman. Kamu bilang aku cengeng. Dia, Suman. Tangannya terluka. Perlu ditemani. Bagus. Liu Ziqiang. Bagus sekali. Pikirkan masa lalumu. Tidakkah kamu merasa sayang? Selamat atas debat Inggris internal. Pembicara terbaik individu, Zhao Shuqian. Bagaimana mungkin tidak merasa sayang? Itu adalah impianku. Aku rasa yang ini bisa, yang ini bagus. Aku suka ini. Lihat, senyumnya begitu indah. Yang ini paling cantik. Lihatlah kamu. Bu, bangunlah buat sarapan. Aku kelaparan. Di mana kamu? Teriak-teriak apa dari tadi pagi? Mau tidur atau tidak? Bibi, aku panggil ibu masa. Sudah lama aku panggil, tidak ada jawaban. Entah tidurnya atau bagaimana. Ya, aku saja. Ribut apa? Ribut terus. Kak, kita panggil ipar masa. Dia lama banget, tak tahu apa di rumah, tak bersuara sedikit pun. Sungguh kelewatan, semakin tidak karuan. Ziqiang, jangan buru-buru. Mungkin kakak Shuqin keluar beli sarapan. Kita tunggu saja. Iya, Bibi Men bilang, tegak ibu bisa kan? Membiarkan kami kelaparan? Ayo kita duduk, menunggu dia pulang. Bu, belanja kok lama sekali. Aku hampir mati kelaparan. Beli makanan enak, apa? Hah? Bu, apa untuk beli banyak buku? Apa ini? Tulisannya bahasa Inggris semua. Ternyata cuma beli sampah. Menurutku, kamu sengaja biar kita lapar. Zhao Shuqin, cepat beli sarapan lagi. Kami semua menunggu makan. Beli saja, aku tidak. Zhao Shuqin, kamu sudah berani ya? Sekarang bicara begitu padaku. Ziqiang, sudahlah. Itu kan cuma sarapan. Kita makan di bawah saja, aku yang traktir. Hore, Kak Man yang traktir. Bu, lihat kamu. Kenapa tidak mengerti? Ini semua harus kamu kerjakan. Kenapa kamu izinkan Bibi Man bersihkanmu? Tidak ada yang namanya seharusnya. Mulai sekarang, aku hanya akan melakukan apa yang ingin kulakukan. Xiaoning, makanlah. Kenapa kamu melamun? Tidak, cuma aku selalu merasa ibuku sepertinya berubah. Berubah apa lagi? Sudah tua. Mau marah-marah sama siapa lagi? Jangan selalu bilang begitu tentang Kak Shuqin. Ingat ulang tahunnya ke-60. Tinggal 2 bulan lagi kan? Bagaimana? Kita siapkan sekarang agar dia tidak sedih. Siapa yang tidak punya ulang tahun? Hanya dia yang spesial. Baik, saat ulang tahunnya, gelar pesta agar meriah. Jangan bilang dia diperlakukan buruk di rumah Liu. Boleh, nanti bisa banyak sumbangan lagi. Iya kan? Shuqin, aku menelpon kali ini memberitahu 2 kabar. Pertama, jalur seleksi terjemah buka. Asalkan nilai ujianmu nomor 1, kamu layak rek bakat spesial. Kedua,
Rekomendasi bersama Zhao. Mereka beri yang juara pertama bantuan beasiswa sebesar 500.000. Benarkah? Benar, Zhao Group selama beberapa tahun ini, demi mencari putri kecil mereka yang hilang bertahun-tahun lalu, sudah buat proyek sosialnya. Aku bisa jaminmu, hal ini benar adanya. Terima kasih ya, Haobo. Kita tak perlu terima kasih. Jika saya ujian pertama, maka impianku akan terwujud. Bu, kenapa kamu hafal kata dan pakai Inggris? Memangnya kenapa? Sudahlah, kami sudah berdiskusi. Beberapa hari lagi ulang tahunmu, kami akan mengadakan pesta untukmu. Jangan sungguh cengeng lagi ya. Nanti kamu lakukan apa harusnya? Berani-beraninya kamu. Rumah ini kacau, tak bersih kamu, mana? Rumah bukan tempat, bisa datang pergi sesuka. Aku ingin pergi ke tempat yang tenang untuk belajar. Baik, kamu berani. Hari ini keluar pintu. Jangan pernah kembali lagi selamanya. Lihat sampai kapan kamu keras. Zhao Shuqin, kau untuk Liu berjuang. Seumur hidup, bagaimanapun tetap dipermalukan. Dan diusir. Sudah hidup hampir 60 tahun. Dunia luas, tapi tak ada tempat untukku. Shuqin, Haobo, kamu kenapa datang? setelah menutup telepon tadi, aku masih agak khawatir. Jadi aku datang untuk melihatmu. Kamu ini. Kamu tidak perlu menjelaskan. Pasti ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Begini, aku punya rumah yang kosong. Kalau kamu tak ada rumah, tinggallah di sana. Itu sepertinya kurang baik. Tak ada yang lebih penting dari bangkit. Kamu tinggal tenang dulu ujianmu. Terima kasih, Haobo. Kota tua lewati 1000 tahun perubahan. Terjemahan langsung, Wind and Frost. Tidak, di sini perubahan zaman merujuk pada perubahan keadaan dunia. Gunakan fikisitu des. Cukup akurat. Perubahan. Aku mengerti. Ujian sudah selesai. Bagaimana perasaanmu? Pokoknya, aku sudah berusaha semampuku. Tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Haobo, terima kasih. Kalau bukan kamu, mungkin aku tak pernah bisa melangkah. Selama masa persiapan ujian ini, aku banyak berpikir. Aku tidak lulus, dan lebih takut lagi, kembali ke masa lalu. Masa suram tak jumpa jati diri pun. Tapi sekarang ujian sudah selesai. Hatiku justru sangat tenang. Tak khawatir satupun. Syukurlah kalau bisa membantumu. Aku sudah tahu. Cari kerja, lalu menetap. Tidak peduli hasil ujiannya nanti bagaimana. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Hidup layaknya manusia. Inilah Zhao Shuqin yang aku kenal. Bibi, rumah sudah kotor sekali begini. Kamu juga tidak mau membereskannya. Kalau banyak kerja kasar, tangan kasar. Aku tidak mau jadi perempuan tua. Kalau kamu tidak suka, kamu sendiri yang membereskannya. Ayah, bukannya katanya ibu tidak tahan menderita? Katanya hari kembali. 2 bulan ini, bayangan pun tidak kelihatan. Rumah jadi berantakan begini. Entah dia gila apa, beranilah. Jangan pernah pulang selamanya. Bukannya sebentar lagi ulang tahun kakak Shuqin? Di kota ini dia tidak punya sanak saudara. Lambat laun pasti pulang juga kan? Mending kita pakai waktu ini jalan beberapa hari. Siapa tahu nanti kakak Shuqin sudah pulang. Lakukan seperti yang dikatakan Man-Man. Aku lihat dia bisa bertahan berapa lama. Aku sangat puas dengan hidupku sekarang, sibuk dan bermakna. Jadi, inilah waktunya untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini?
Makan siang. Sudahlah. Bagaimanapun juga semua ini akan segera berakhir. Shukin, kamu peringkat 1 dalam ujian tertulis dan grup Zhao memperhatikan pengalaman pribadimu. Mereka ingin mengundangmu sebagai kandidat khusus untuk wawancara khusus sore ini. Benarkah? Selamat, impianmu menjadi kenyataan. Mendapatkan kabar baik seperti ini hari ini, Tuhan benar-benar memberiku hadiah ulang tahun yang bagus. Ayo, 3, 2, 1, senyum. Aduh, hari ini ulang tahun ibuku. Perjanjian pesta juga belum dipesan? Sudahlah, akan terlambat. Cari restoran sembarangan saja. Lebih baik kita pulang dulu. Siapa tahu kakak Syukin sudah pulang. Ayo cepat pergi. Apa ini? Sungguh keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Dia berani-beraninya mengajukan cerai padaku. Selamat siang, semuanya. Saya Zhao Shukin. Ayah, tante, ini adalah sebuah keistimewaan. Lihat, apakah ini ibuku? Untuk berada di sini hari ini. Untuk sebuah wawancara. Ayah, Bibi, lihat. Ini ibu, bukan? Ibu Zhao Shuqin, di usia Anda, memilih menjadi penerjemah. Apakah tidak terlalu terlambat? Untuk ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal kepada semua orang di depan layar. Apapun yang ingin Anda lakukan, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulainya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulainya. Apa aku tidak salah lihat? Orang yang baru saja diwawancarai itu benar-benar Zhao Shukin? Bagaimana mungkin dia lulus ujian penerjemah? Ini bukan sandiwara kan? Ibuku benar-benar lulus ujian penerjemah. Xiaoning, bukan aku mau bilang, tapi ibumu ini juga. Bergembira sebesar ini, kok bisa disembunyikan dari keluarga? Tidak bilang-bilang ya. Kalau saja kita ada di sana, bukankah kita juga bisa ikut ke bagian sedikit kemuliaan? Kemudian apa? Lebih baik kita hitung-hitungannya. Urusan sebesar ini disembunyikan mati-matian dariku. Apa dia masih punya mata? Untuk suaminya, masih ingat keluarga ini tidak? Grup Zhao. Tunggu ayah. Jangan pikirkan dulu bagaimana ibu bisa lulus ujian penerjemah ini. Coba pikir. Kalau kita ada di sana dan bisa menjalin hubungan dengan grup Zhao. Urusan bisnisku itu bukankah bisa teratasi? Betulkah? Zhao Shukin itu sekarang ada di belakang grup Zhao. Kalau kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk terhubung dengan grup Zhao, nanti siapa tahu aku juga bisa mendapatkan jodoh orang kaya. Kamu si kecil ini. Ziqiang, apa yang dikatakan Xiaoning dan Xiulian itu masuk akal. Daripada begitu, lebih baik kita pergi dulu ke lokasi wawancara, lihat situasinya. Baik, kalau begitu, kita pergi ke lokasi untuk melihat. Kalau dia benar-benar hanya pura-pura, kita akan membongkarnya di tempat. Biar dia menanggung akibatnya. Segala hal, selama kamu ingin melakukannya, kapanpun kamu mulai, tidak pernah terlambat. Hidup tidak ada kepastian. Kebangkitan tidak pernah terlalu terlambat. Semoga semua orang dapat menyingkap awan dan melihat matahari, menerangi hidup mereka sendiri. Akhirnya kutemukan kamu, bungsu. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Tidak apa-apa. Memang pantas disebut dirimu. Setelah bertahun-tahun berlalu, kemampuan berbicaramu masih begitu lancar. Di depan kamera juga tenang dan percaya diri, sama sekali tidak grogi. Mana sebaik yang kau katakan itu? Sebenarnya, sampai sekarang aku belum pulih, jantungku masih berdebar-debar. Halo Ibu Zhao Shukin, saya adalah Presiden Direktur Grup Zhao saat ini, Zhao Mingyuan. Ternyata Anda adalah Presiden Direktur Grup Zhao. Sungguh berbakat di usia muda. Oh iya, aku belum sempat berterima kasih dengan baik kepada kalian. Dulu kakek saya membawa bibi kecil, saya pergi bermain tanpa sengaja menghilangkannya. Hal ini membuat kakek menyesal seumur hidupnya. Saat menjelang ajal pun masih menyebut-nyebutnya. Dan hari ini, saya rasa sudah waktunya dia pulang ke rumah. Apakah maksudmu? Maksudmu adalah aku. Gantungan ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Zhao. Di belakangnya terukir nama terakhir setiap orang. Jika tidak percaya, Anda bisa melihatnya. Apakah di milik Anda ada karakter Qin? Ternyata benar. Bibi kecil,
pulanglah bersamaku. Kakek sebelum meninggal masih menyebut-nyebut Anda. Ikutlah saya pulang untuk melihat. Pergilah, Shukin. Kamu bisa memiliki keluarga kembali. Itu hal yang baik. Ya, kita pulang ke rumah. Zhao Shukin, kemana dia pergi? Oh, mereka baru saja pergi. Kak, Zhao Shukin itu pasti takut kita membongkar kedoknya. Kabur. Zhao Shukin, yang baik, benar-benar merasa dirinya sudah jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi. Zikyang, kakak Shukin itu sekarang sudah jadi penerjemah. Kayaknya dia merasa orang-orang seperti kita ini mempermalukannya. Tidak mau ada hubungan. Aku juga tidak sudi dengannya. Lebih baik tanpa dia. Begini, kita berdua bisa pergi ambil sertifikat nikah dengan terang-terangan. Aku juga tidak bisa masak, cuma beli makanan sembarangan. Kalau kalian mau makan apa, bilang saja padaku. Aku akan beli lagi. Teman yang paling baik, tidak seperti ibuku yang selalu melarangku. Makan makanan seperti ini, bilangnya makanan luar tidak bersih. Setiap hari mengomel, sangat menyebalkan. Baik-baik saja, kenapa kau sebut dia? Benar-benar sial. Kak, jangan marah. Ayo, untuk merayakan kakak. Dan kakak Suman ambil sertifikat nikah, kita bersulang. Teman, tadi aku tidak tahu diri. Kau tidak seharusnya menyebut ibuku sekarang. Kau jauh lebih baik daripada ibuku. Dasar anak ini, apa yang kau katakan? Paketan teman orang yang sekecil itu. Makanlah yang banyak. Kalau kurang, aku akan beli lagi. Waktunya sarapan. Kenapa makan ini lagi? Dulu, ibuku selalu memasak bubur setiap pagi. Hei, Xiaoning, bukankah kamu suka ini kemarin? Sekalipun suka, tidak bisa makan setiap hari. Tidak ada nutrisinya sama sekali. Aku tidak mau makan. Kak Man, ini baju baruku. Tolong cuci dan jemurkan ya. Oh iya, rok ini berbahan sutra. Tidak bisa dicuci mesin, harus dicuci tangan. Cukup, aku di keluarga Liu ini bukan datang untuk jadi pembantu. Zhao Shukin melakukan semua ini setiap hari. Dia tidak pernah mengeluh. Kenapa baru sehari kamu kerja? Sudah mengeluh terus di sini. Ribut terus. Rezeki akan habis karena keributanmu. Man, kamu juga kan cuma mengerjakan sedikit pekerjaan. Zikyang, bukan aku. Tidak mau mengerjakan. Lihat, tanganku masih terluka. Tapi aku dipaksa oleh Julian dan mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sudahlah, tangan Man sedang terluka. Sewa saja seorang pembantu untuk membantu. Aku tidak akan tinggal di sini untuk mencuci dan memasak. Setelah aku menemukan barang itu, aku akan segera pergi. Sertifikat rumah. Siapa di sana? Teman, kenapa kamu belum tidur? Sampai larut malam? Sedang cari apa? Barangku hilang, aku cari-cari, ternyata tidak ada di sini. Justru kamu sudah larut malam begini, kenapa belum tidur? Jangan dibahas. Aku kan sebentar lagi akan memulai usaha. Aku sedang cari bank mana yang bunganya lebih rendah. Benar-benar pas, sedang mengantuk datang bantah, sedang bingung tidak ada alasan untuk mendapatkan rumah ini. Cuma urusan kecil begini, pantaskah sampai membuatmu tidak bisa tidur nyenyak? Wah, dari ucapan Tante Men, kamu punya jalan ya? Aku punya seorang teman sekelas lama yang khusus menangani pinjaman. Kenalan pasti dapat diskon. Beneran atau bohong? Tante Men jangan bohong padaku ya. Kita kan satu keluarga, mana mungkin aku membohongimu? Aku juga dengar teman sekelasku ini. Dia masih ada hubungannya dengan grup Zhao. Coba kamu pikir. Kalau bisa mengandalkan Zhao, perusahaanmu itu... Perusahaanku kalau bisa bekerja sama dengan grup Zhao. Bukankah aku akan langsung melesat? Kalau begitu nanti perlu Tante Men membantuku menjembatani ya. Bukan tante tidak mau bantu, cuma ada ini. Jaminanku kurang kuat ya. Lalu kurang apa? Cepat katakan, masih kurang apa lagi? Rumah ini. Aku tidak setuju. Rumah ini disisakan untukku sebagai rumah pernikahan. Kalau digadaikan, bagaimana kalau nanti tidak bisa melunasinya? Xiulian, pandanganmu harus lebih jauh. Tunggu sampai Xiaoning bekerja sama dengan grup Zhao. Jangan bilang satu rumah. Kalau gitu, beli 10 unit sekaligus, mana mungkin tidak mampu. Wanita memang berpikiran dangkal. Tunggu sampai aku sukses nanti. Masa aku tidak bisa membeli 1 unit rumah? Mungkin saja. Nanti aku bahkan bisa mencarikanmu jodoh yang kaya raya. Xiaoning benar.
Kalau begitu kita gadaikan saja rumahnya. Terjebak. Apakah pengasuh yang kalian cari sudah ketemu? Kak, kamu lupa. Uang kita semua sudah diinvestasikan ke perusahaan Xiaoning. Mana ada uang lagi untuk menyewa pengasuh? Kalau begitu, kakak Men-Men mana? Suruh dia bersih-bersih. Dalam rumah berantakan begini, dia juga tidak tahu membereskan. Kak, sejak sertifikat rumah diberikan padanya, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jangan-jangan kita ditipu olehnya. Mana mungkin? Mana mungkin menipuku? Ayah, Bibi, apakah Suman sudah pulang? Kamu kenapa ini? Kita ditipu oleh Suma. Aku tanya ke Bang hari ini, kontrak jaminannya di situ palsu. Suman sama sekali tidak punya. Teman yang dia sebut-sebut itu, uang dari rumah kita, semua sudah ditipu olehnya. Apa? Habis semuanya? Hasil jeripaya setengah hidupku, rumahku. Semua sudah ditipu oleh perempuan jahat itu. Halo? Apa katamu? Aku tahu. Kamu awasi dia baik-baik ya. Kami segera sampai. Apa yang terjadi? Ada temanku yang melihat Suman. Dia ada di Villa Chow ya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Suruh dia mengembalikan uangku. Ayo pergi. Shukin, apakah kamu baik-baik saja di keluarga Zhao? Mereka semua baik sekali padaku, terutama Ming Yuan. Dia sangat khawatir aku makan atau tinggal tidak nyaman. Aku lega mendengarnya. Hanya saja, akhir-akhir ini aku harus pergi ke Jerman untuk urusan bisnis. Jadi, aku tidak bisa menemanimu. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Aku sudah dewasa, bisa menjaga diriku sendiri. Setelah aku kembali dari perjalanan bisnis, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Ya, aku akan menunggumu kembali. Zhao Shukin, kenapa kamu? Zhao Shukin, kamu ini. Berani-beraninya kamu bersama Suman yang itu. Kerja sama menipu kami. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Suman. Basa-basi apa lagi? Pasti kamu dan Suman bekerja sama, menipu rumah, dan uang semuanya. Pertama, aku tidak ada hubungan dengan Suman. Kedua, yang dekat dengan Suman adalah kalian, bukan aku. Apa? Kamu masih mau cuci tangan? Jangan harap. Kalau bukan karena kamu tidak bisa apa-apa, sama sekali tidak bisa membantu. Mana mungkin Suman? Dia punya kesempatan mendekati kami? Benar. Saat itu kalau bukan karena kamu ikut ujian itu, mana mungkin ada masalah ini. Sekarang, rumah sudah hilang. Uang juga hilang. Siapa lagi yang harus disalahkan kalau bukan kamu? Bu, tolong keluarkan Suman saja. Itu uang anakmu untuk memulai usaha. Jangan harap kamu anakmu seperti kamu dulu. Menyapu jalanan. Xiaoning, hidupmu adalah milikmu sendiri. Bukan aku yang bisa menentukan. Kamu ibuku, harus bertanggung jawab atas segalanya untukku. Kamu tahu, sekarang hidupmu sudah enak. Tinggal di villa besar, lulus ujian penerjemah itu. Aku sebentar lagi akan sukses. Sekarang uangnya ditipu. Kamu tidak membantuku sudah cukup parah. Masih bicara seenaknya di sini. Kamu masih ibuku atau bukan? Xiaoning, jangan buang-buang waktu dengannya. Dia tidak mau menyerahkan orangnya. Kita masuk dan cari saja. Harus membuat orang jahat Suman itu menyerahkan semua uangnya. Ya, Bibi kecilmu benar. Mereka mau masuk paksa, tidak boleh. Ini rumah Ming Yuan. Jangan biarkan mereka bertindak semaunya. Kalian tidak boleh masuk. Zhao Shukin, kamu berani melawan kami. Aku ulangi sekali lagi, Suman tidak ada di dalam. Dia tadi lewat. Kamu mau cari? Carilah di tempat lain. Kak, jangan banyak bicara lagi dengannya. Kita langsung saja masuk paksa. Kalian tidak boleh masuk. Ini adalah rumah pribadi. Kalian tak berhak masuk paksa. Kamu ya, Zhao Shukin, berulang kali menghalangi aku. Kamu pikir punya sertifikat terjemah, kamu sudah hebat. Berani onar di sini. Kamu lihat. Tempat apa? Ayah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ternyata tiba-tiba berani sudah ada. Pacar muda ya? Aduh, Zhao Shukin. Bukan aku yang bilang. Sudah tua begini. Masih mau makan rumput muda, tidak malukah kamu? Liu Xulian, perhatikan ucapanmu. Kalau kalian masih terus ganggu, aku panggil polisi bilang kamu masuk paksa ke rumah pribadi. Datanglah. Ayah, tante kecil, ayo pergi dulu. Mereka banyak. Kita tidak akan untung. Ayo pergi. Kalian tunggu saja, aku belum selesai dengan kalian.
Minyuan, terima kasih tadi. Tante, kita ini satu keluarga. Harusnya aku lakukan. Nanti, tidak ada yang boleh mengganggumu. Rupanya, begini rasanya punya keluarga yang mendukung. Kita pergi begitu saja? Tidak bisa pergi, uangku belum. Ambil kembali dari Suman yang jahat. Tanpa uang itu, aku tidak akan kemana-mana. Ayahku benar, itu rumah dan uang kita. Jangan sampai Suman diuntungkan. Lebih baik kita nongkrong di sini. Aku yakin dia keluar. Apa ini bisa? Sudah saya tahu. Villa ini hanya satu pintu keluar. Tante, percaya saya. Pasti kita bisa menghadangnya. Baiklah. Suman! Itu dia Suman! Semuanya, selamat malam. Bagus. Akhirnya aku temukan kau. Kembalikan uang dan rumah kami. Lepaskan aku. Uang dan rumah apa? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Kau menipu keluarga kami, mengambil banyak rumah dan uang. Hari ini, jika kau tidak mengembalikannya, kau jangan harap bisa pergi. Ya, cepat kembalikan barang-barang keluarga kami. Atau akan kupermalukan kau. Tidak ada apa-apa. Uang kemana? Mana? Katakan, uangnya mana? Semuanya habis ku judi. Lalu rumahnya? Rumah kita mana? Juga habis. Apa? Dasar penjahat, jadi payahku. Kalau makan uang. Aku punya cara untuk membantu kalian dapatkan uang. Aku kenal orang dari keluarga Zhao. Aku bisa perkenalkan kalian. Ayah, tenang dulu. Mari kita dengar dulu katanya. Apakah jalan dia? Kalau dia tipu kita, kita masih bisa mengajarnya nanti. Tenang, ayah. Kau berani tipu kita. Ku buat kau mati buruk. Tidak berani lagi. Cepat katakan. Aku kenal pelayan Zhao, katanya baru. Putri sulung Tuan Zhao yang telah lama terpisah. Sudah ditemukan. Dia di rumah Tuan Zhao. Aku boleh bawa kamu kenal dia. Nah, apa hubungan dengan kami? Bodoh kamu, gaya keluarga Zhao. Putri sulung Zhao nanti akan masuk ke perusahaan dan menjabat. Asalkan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, mendekati dan memanfaatkannya. Bukankah kita dapat apa yang ingin bodoh? Bisakah kami masuk sekarang? Kalian pikir keluarga Zhao ini apa? Pasar. Kok kamu berbicara gitu? Kamu baru terima uang. Aku terima uang? Siapa yang lihat aku terima uang? Aku cuma lihat grup mau masuk diam. Pencuri ingin uang. Ayah, tenang. Bukannya katanya pasti berhasil, bukannya kamu bilang kamu kenal orang keluarga Zhao? Begini caranya kenal? Bukannya sudah disepakati sebelumnya? Setelah kita jumpai Nona Zhao nanti, bagianmu tidak akan sedikit. Tenang, kalau aku bisa dapatkan uang sekali, bisa 2 kali. Kali ini bagianmu yang besar. Nah, baru benar. Tapi masuk jangan harap. Tunggu saja di sini. Kamu sangat kejam. Aku lawan. Nona, Anda sudah kembali. Ada apa yang terjadi? Ada apa? Nona, orang-orang ini datang untuk menemui Anda. Mereka bilang ada urusan untuk dibicarakan. Liu Ziqiang, Suman, apalagi yang ingin mereka lakukan? Apapun yang mereka rencanakan, aku tidak bisa lagi merepotkan Minyuan. Apa itu keluarga Zhao? Sembarang? Bisa masuk semua. Aku sudah cukup. Yang tersisa, kamu urus. Jalan. Bagaimana? Apakah Nona Zhao setuju menemui kita? Pergi? Masih mau ketemu Nona Zhao? Aku saja hampir mati karena kalian. Kenapa kamu memukul orang? Sudahlah. Jangan bertengkar.
Tak peduli bertemu Nona Zhao malam ini. Urusan malam ini pasti sampai ke telinga keluarga Zhao. Kamu marah-marah. Juga tak guna ya. Dari ucapanmu, sepertinya kamu punya cara. Kamu hanya perlu membantuku memantau pergerakan Nona Zhao. Aku pasti bisa meyakinkannya. Bahkan mungkin anakmu bisa mendapat jabatan di perusahaan Zhao. Baik, aku percaya padamu sekali ini, tapi jangan buat aku kecewa. Bagaimana? Apa katanya? Dia bilang bisa membantuku memberikan informasi. Syaratnya adalah... Apa? Uang lagi? Zikyang tak berikan modal, tak dapat hasil. Masalahnya, kita tak ada uang. Aku punya ide. Tante, Bibi sudah siapkan sarapan. Ayo, makan. Wah, aromanya harum sekali. Tante, pernahkah kamu berpikir untuk masuk ke perusahaan? Kenapa kamu tiba tanya ini? Lagi, usiaku sudah tua. Penerjemahan, ujian, sibuk. Untuk perusahaan, aku tak pergilah. Tapi kakek saat hidup, dia jelas tegas. Ming Yuan, aku sia-siakan sebagian hidupku. Sisa hidupku, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku mengerti maksudmu. Tapi ini bisnis keluarga, harus lihat. Tahu sehari baik, mari. Kepala Zhao, siapkan mobil. Kita pergi ke perusahaan. Baik. Ayo, Tante. Ayo. Apakah caramu ini berhasil? Ini barang dibeli keluarga kami dengan pinjam. Kalau tidak berhasil, aku akan memberimu pelajaran. Sudah begini keadaannya. Kalau tidak berani mencoba, bagaimana kamu tahu berhasil atau tidak? Benar, sukses atau gagal total. Kalau kita bisa terhubung dengan jalur keluarga Zhao, masa depan kita akan cemerlang. Nanti, aku suruh Zhao Shuqin lutut menangis minta padaku. Bibi, Ming Yuan ada rapat daring saja ya. Dia tidak bisa datang sementara. Aku akan temani Bibi jalan-jalan dulu. Jangan kecewa, Bibi ya. Masa sih? Aku itu senang sekali. Bisa ditemani olehmu. Bibi, maaf sekali. Ada hal mendesak proyek. Aku harus cepat. Kesannya tangani ya. Bibi jalan sini, aku akan segera kembali. Tidak apa-apa, cepat pergi sana. Aku akan jalan-jalan sendiri dulu. Zhao Shuqin, kenapa kamu bisa ada di sini? Hah? Kalian sini, aku sini. Apa anehnya? Oh, aku tahu. Kamu juga datang untuk mencari peluang, ya? Kamu pikir dengan berganti baju bisa menutupi bau kemiskinanmu? Lihatlah dirimu sendiri. Kamu ini barang apa? Bu, jangan mempermalukan di sini ya. Zhao bukan sembarang pasar sayur. Bukan siapapun bisa masuk. Kalau tidak mampu, cari tempat sejuk saja. Diam sana ya. Jangan ganggu pandang. Oh, maksudmu, kalian yakin sekali orang Zhao akan jumpa kamu? Tentu. Kamu tahu apa yang dipegang apa? Bahkan kamu dijual tak cukup beli. Ini adalah persiapan matang Kak Suman. Untuk diberikan kepada Nona Zhao. Kami segera akan sukses besar. Nanti kami yang kamu lutut minta, kami juga tidak akan menghiraukanmu. Mengapa? Sebelum kau datang, tidak tanya. Nona Zhao yang kalian cari ada di hadapan kalian. Hanya kamu masih menyebut diri Nona Zhao. Bu, bisakah kamu tidak mempermalukan diri di sini? Pikir sendiri, grup Zhao baru menemukan Nona Zhao. Mungkinkah usiamu segini? Zhao Shuqin, jangan sok-sokan di sini. Kalau kamu Nona Zhao, maka aku Adalah Kaisar Giok. Kakak Shuqin, aku tahu hatimu tidak tenang. Karena Zikyang dan mereka ini, perhatiannya tertuju padaku, hatimu tidak nyaman. Aku juga mengerti. Tapi, kamu juga tidak perlu sampai putus asa untuk mengaku sebagai Nona Zhao.
Kalau kalian mau mencari tahu sedikit, kapan? Pak Zhao, kapan Putri hilang? Tak sampai. Buta sampai sejauh ini kamu. Percaya atau tidak kau? Tapi kau yakin ingin terus berisik di sini? Zhao Shuki, bagaimana bisa begitu tenang? Jangan-jangan dia benar-benar Nona Zhao? Kenapa? Kamu masih ingin mengusir kami? Kamu pikir kamu siapa? Ribut apa lagi? Ini adalah Zhao Group. Dilarang berisik. Mbak resepsionis, bukan kami ingin ribut. Tapi dia mengaku senona Zhao. Lihat, ini. Tidak berani menyinggung orang kan? Siapa yang berani memberanikanmu mengaku sebagai Nona Zhao? Ternyata memang mengaku ya? Kakak Shukin, lebih baik kamu segera pergi. Jangan nanti, kalau sampai diusir satpam, itu akan sangat memalukan. Aku ingin lihat, siapa yang berani mengusirku? Wah, cukup berani juga. Satpam, cepat usir. Wanita gila yang mengaku sebagai nona besar ini. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Inilah yang disebut Nona Zhao sejati. Nona Zhao, Anda pulang tidak tahu. Bibi ini berpura, jadi Anda... Kami sedang membela Anda. Benarkah? Nona Zhao, ini hadiah kami buat. Hadiah untuk Anda. Silakan lihat apakah Anda suka. Bahan-bahannya bagus. Bu Zhao, selera Anda baik. Sekilas bisa melihat keistimewaan gelang ini. Seperti orang pakai bagus. Tak bisa tutupi bau kemiskinan. Zhao, meski beri hadiah, bukan milikmu. Kalian untuk berbuat semaunya. Dia, Nona Zhao, itu tak tahu diri. Berpura-pura menjadi Anda. Usir dia. Betul aja orang ini. Jangan mengotori tanah Zhao. Zhao Shukin, kamu tamat. Satpam, usir mereka ini semua keluar. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Nona Zhao, kamu salah. Yang berpura-pura kamu. Menjadi Anda adalah dia. Aku tidak pernah bilang aku marga Zhao. Kan, Bibi? Bibi. Benar, dia adalah putri grup Lin, yaitu tunangan keponakku, Zhao Mingyuan. Dia panggilmu Bibi, artinya? Masih belum mengerti. Inilah yang sebenarnya. Nona Zhao, orang yang kalian cari. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Nona Zhao, dia cuman pembantu gratis. Yang bersih rumah, wanita tua. Bagaimana mungkin dia, Nona Zhao? Kalian salah orang? Iya, ibuku. Bagaimana mungkin Nona Zhao kalian? Bercanda juga harus punya batas yang wajar, kan? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia, Nona Zhao? Pasti kalian bersama tipu kita. Aku sudah peringatkan. Kalian tidak percaya. Sekarang, jadi begini. Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Kalian, ditangkap. Pak Pol, pasti ada kesalahan. Gak mungkin melanggar hukum. Penipuan, pemalsuan kontrak, pinjaman ilegal, dan menyuap kepala rumah tangga Zhao satu persatu. Mana yang tidak menguji batas hukum? Kalian pikir bisa lolos? Aku Xiaoning. Aku anakmu kandung. Aku tahu salah, aku terblindakan. Tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara, Ibu. Aku tidak mau masuk penjara. Ketika kamu ayahmu, bibimu lihatku terluka jatuh, memilih meninggalkanku, dan sibuk menjemput wanita lain, pulang, aku sudah bukan ibumu lagi. Sudah katakan, hidupmu tanggung jawabmu. Bukan begitu. Oh ibuku, kau selamanya ibuku. Kau sudah melahirkanku, kau harus membesarkanku seumur hidup. Bertanggung jawab penuh padaku. Xiaoning, jangan minta dia. Dia ini wanita yang jahat. Anak sendiri dia tak peduli. Ini bukan urusanku, semua mereka. Liu Zik yang paksa aku dan suruh kutipu. Rumah, dia setuju dijadikan agunan. Aku sungguh dipaksa, aku mohon lepas aku. Kamu si wanita ini. Kamu. Uang kita semua ditipu. Menipu kami berhutang. Kamu, bukan kamu. Bagai kami sampai terpuruk begini. Aku habisi kau. Tidak apa, Bibi. Untung aku cepat. Mereka tidak sempat menyakitimu. Omong-omong, bagaimana kamu punya Liu? Keluarga Liu? Apa perlu itu padaku? Meski ia di Jerman, dia selalu mengkhawatirkan Bibi. Aku pernah menjadi pengasuh gratis yang ditinggalkan keluarga. Tapi aku tidak menyerah pada diriku sendiri. Dan hari ini berdiri di sini. Aku ingin berkata, kamu tidak mencintaimu. Tapi kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Usia bukan belenggu, nikah bukan akhir. Jika kamu mau, bisa ulang hidupmu.
mengambil kembali impian masa mudamu. Kamu memang sangat cocok untuk pekerjaan ini. Hanya saja, selama bertahun-tahun bakatmu terpendam, untungnya belum terlambat. Kamu terlalu menganggapku hebat. Ini baru permulaan. Usah baik, tapi harus juga cukup. Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu ikut proyek bantuan perempuan sosial Lin Wei. Aku tahu. Kamu ingin bantu mereka yang sama. Seperti kamu terjebak keluarga, tapi kamu harus jaga bayi kesehatan tubuhmu sendiri. Tenang, aku tahu batas. Bantu mereka membuatku merasa tenang. Baiklah, yang penting kamu senang. Ini, Melihatmu bisa bangkit kembali, aku paling senang. Aku harap kamu terus bertahan seperti 40 tahun yang lalu. dulu muda, tidak takut semua. Sekarang, karena kamu ada di belakangku, diam-diam mendukungku. Halbo, aku sungguh tak tahu bagaimana kasih kamu. Sebenarnya, aku ada pribadi. Kamu masih ingat waktu aku meneleponmu dan bilang, aku punya hal padamu? Shuqin, selama ini, aku adalah orang yang ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu memberiku kesempatan ini? Kamu sedang apa? Shuqin, 40 tahun yang lalu, aku melewatkanmu. Saat itu, aku selalu menyesal. Kini, tak ingin melewatmu, aku tahu. Kamu mungkin punya kekhawatiran karena hubungan sebelumnya. Juga kamu khawatir, di usia kita masih membicarakan cinta akan ditertawakan orang lain. Tapi aku ingin berkata, cinta tidak mengenal usia, tidak mengenal masa lalu. Di hatiku, kamu menjadi yang layak sayangi seumur. Tanpamu, tidak akan ada aku yang sekarang. Aku mau coba beri kamu kesempatan. Benarkah? Yukin, aku bersumpah padamu. Aku pasti tidak akan kecewamu nanti hari. Aku akan tetap sama kamu, meskipun susah. Kita akan hadapi bersama. Sudah selesai ditulis, namun cuma tidak tahu apakah bisa membantu mereka itu semua. Percaya pada dirimu. Ini kan hasil jerih payahmu yang khusus kamu tulis untukmu itu dan wanita sejenak. Mana mungkin tidak membantu? Kamu masih begitu mempercayaiku. Tentu saja. Justru karena kamu, aku bisa melihat jiwa yang begitu tangguh dan bersinar. Di usia berapapun, kapanpun, kehidupan selalu bisa dimulai kembali. Ya, hidup tak pasti saja. Kesadaran tak terlambat. Semoga setiap orang bisa melihat cahaya di balik awan. Terangi hidupmu sendiri.